Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Embung Lucy, kisah inspiratif, adaptasi dan kegigihan manusia dalam menghadapi bencana. Sebuah cerita tentang ketekunan dan daya juang masyarakat dalam menghadapi bencana semburan lumpur Lapindo. Menyaksikan bagaimana kolam penampung lumpur dibangun dengan kreativitas dan inovasi untuk memulihkan kehidupan di tengah kegelapan. Perkenalkan, saya Muhammad Baziruddin, mahasiswa program studi teknik lingkungan UN124-23019, Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membagikan kisah inspiratif di balik pembangunan Embung Lucy, yaitu kisah perjuangan dan kreativitas masyarakat dalam menghadapi bencana semburan lumpur Lapindo yang menghancurkan kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. Awal dari semburan lumpur Lapindo yang mengubah landscape. Semburan lumpur Lapindo yang terjadi pada tanggal 29 Mei 2006 di Desa Renokonongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, merupakan salah satu bencana alam terbesar di Indonesia. Bencana ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas, kerugian ekonomi yang signifikan, dan perpindahan penduduk. Salah satu upaya penanggulangan bencana ini adalah dengan membangun Embung Lucy, sebuah danau buatan yang berfungsi untuk menampung lumpur Lapindo yang mengalir. Sejarah pembangunan Embung Lucy. Gagasan pembangunan Embung Lucy muncul segera setelah terjadinya bencana semburan lumpur Lapindo. Pembangunan kolam penampung lumpur ini dihadapkan pada berbagai kendala teknis dan lingkungan. Pada 2007, Embung Lucy resmi beroperasi sebagai solusi penanganan lumpur Lapindo. Pembangunan Embung Lucy menjadi cerita inspiratif tentang adaptasi dan kegigihan masyarakat dalam menghadapi bencana. Gagasan awal, tantangan konstruksi, hingga inovasi teknis yang dihadirkan menunjukkan kreativitas dan determinasi untuk menemukan solusi di tengah kegelapan. Relevansi dengan mekanika tanah dan geohidrologi. Embung Lucy merupakan contoh nyata bagaimana prinsip-prinsip mekanika tanah dan geohidrologi diterapkan dalam praktik untuk mengatasi bencana alam. Yang pertama, yaitu stabilitas bendungan. Embung Lucy dirancang dengan mempertimbangkan stabilitas bendungan, yaitu kemampuan bendungan untuk menahan tekanan air dan lumpur tanpa runtuh. Yang kedua, analisis stabilitas lereng. Dinding Embung Lucy dirancang dengan mempertimbangkan analisis stabilitas lereng untuk mencegah longsor akibat tekanan lumpur. Yang ketiga yaitu material konstruksi. Material digunakan membangun Embung Lucy dipilih berdasarkan karakteristik mekanika tanahnya, seperti kekuatan, permeabilitas, dan konsolidasi. Bagian-bagian penting Embung Lucy. Yang pertama, ada dam air. Dam air atau bendungan merupakan struktur utama Embung Lucy yang berfungsi untuk menahan air dan lumpur. Yang kedua, yaitu bangunan inti waduk. Bangunan inti waduk di Embung Lucy berfungsi untuk memperkuat struktur dam air dan mencegah kebocoran air. Yang ketiga, saluran irigasi. Saluran irigasi di Embung Lucy berfungsi untuk menyalurkan air ke area persawahan dan perkebunan di sekitarnya. Yang keempat, pintu air. Pintu air di Embung Lucy berfungsi untuk mengatur volume air yang masuk dan keluar embung. Dampak positif Embung Lucy. Yang pertama yaitu menampung lumpur Lapindo. Embung Lucy telah berhasil menampung jutaan meter kubik lumpur Lapindo, sehingga mengurangi pencemaran lingkungan di sekitar semburan. Yang kedua yaitu menjadi habitat baru. Embung Lucy telah menjadi habitat baru bagi berbagai jenis flora dan fauna, seperti ikan, burung, dan tanaman air. Yang ketiga, tempat wisata. Embung Lucy telah menjadi objek wisata baru di Sidoarjo. Pengunjung dapat menikmati keindahan alam dan bersantai di sekitar embung. Yang keempat, penelitian. Embung Lucy menjadi objek penelitian bagi para ilmuwan dalam bidang mekanika tanah, geohidrologi, dan lingkungan. Tantangan dan solusi.
Tantangan yang pertama yaitu pendangkalan. Kampung Lusi mengalami pendangkalan akibat sedimentasi lumpur lapindo. Hal ini perlu diatasi dengan cara dragging atau pengerukan secara berkala. Tantangan yang kedua yaitu pencemaran. Kampung Lusi berpotensi tercemar oleh limbah domestik dan industri. Hal ini perlu diatasi dengan cara membangun sistem pengolahan air limbah. Tantangan yang ketiga yaitu manajemen. Pengelolaan Embung Lusi perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kelestarian lingkungan dan manfaatnya bagi masyarakat. Kesimpulan, Embung Lusi adalah sebuah monumen kegigihan dan adaptasi. Embung Lusi adalah contoh nyata bagaimana manusia dapat beradaptasi dengan bencana alam melalui penerapan prinsip-prinsip mekanika tanah dan geohidrologi. Embung ini telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di sekitar semburan lumpur lapindo dan menjadi pengingat bahwa kita harus selalu menjaga kelestarian alam. Terima kasih telah mengikuti presentasi ini yang berisi mengenai kisah inspiratif pembangunan Embung Lusi. Semoga ulasan ini dapat memberikan wawasan baru tentang kreativitas dan kegigihan dalam menghadapi bencana alam. Akhir kata, saya Muhammad Azhiruddin, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.